Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kita tentang biosains tumbuhan, khususnya tema tentang plant stems. Anatomi eksternal pada batang ini terlihat dari struktur daun yang pertama, bentuk daunnya yang menempel pada batang yaitu bentuk bergantian, ada yang berlawanan, kemudian ada yang membelit di sekitar batang. Anatomi eksternal pada bagian batang, tempat di mana menempelnya daun, yaitu ada yang namanya ruas antar simpul. Daun akan tumbuh pada tunas ketiak. Blade yaitu bagian yang pipih. Tangkai daun adalah akan menempel pada batang. Ada yang namanya stipula, yaitu tonjolan kecil pada daun yang menempel pada batang. Ada bagian terminal buds yang bertanggung jawab atas pertumbuhan primer batang. Kemudian pada batang itu akan terjadi luka akibat daun-daun yang berguguran atau meranggas. Pada gambar berikut ini terlihat bagaimana pertama kali daun itu dibentuk oleh pucuk tumbuhan. Jadi daun dibentuk oleh bagian meristem apikal di mana pertumbuhan primer itu akan menumbuhkan daun yang disebut daun primordial, yaitu daun embrionik yang tumbuh pada saat pertama kali ditanam. Gambar berikut ini menunjukkan adanya pertumbuhan meristem pada suatu jaringan batang, yaitu pada saat perkecambahan biji itu akan terbentuk 3 lapisan, yaitu protoderm yang akan membentuk epidermis, kemudian prokambium yang akan membentuk sel xilem dan phloem primer, kemudian terbentuk yang ketiga yaitu meristem dasar yang akan membentuk sel parenkim dari empulur dan korteks. Pertumbuhan selanjutnya yaitu terbentuknya primordia saat jaringan primer diproduksi, kemudian primordia tunas dan primordia daun akan berkembang menjadi daun dewasa. Kemudian xilem dan phloem di dalam daun atau kuncup akan berkembang yang akan meninggalkan celah-celah jaringan vaskuler yang nanti akan menimbulkan celah untuk kuncup daun. Berikut ini adalah meristem lateral. Skema yang bisa kita lihat di sini adalah adanya pita antara xilem primer dan phloem yang berfungsi untuk mempertahankan sifat meristematik yang nantinya akan menjadi kambium vaskuler. Kemudian kambium vaskuler ini akan berkembang menjadi trakeat, elemen pembuluh, kemudian serabut yang nanti ada di dalam kambium, dan kemudian ada yang namanya siftap dan sel pendamping nanti akan berkembang di luar kambium. Gambar berikut ini adalah meristem lateral yang terdapat pada tanaman berkayu. Pada tanaman berkayu ada yang berbeda dengan tanaman yang herbaceous, di mana pada tanaman berkayu ini terdapat yang namanya kambium gabus yang sering kita kenal namanya velogen. Sel gabus akan memproduksi subrin atau lapisan lilin. Ada kemudian yang namanya jaringan gabus. Jaringan gabus itu akan membentuk kayu menjadi lebih kuat sehingga menghindari dari cedera dan luka pada kayu, kemudian menghindari kekeringan. Ada lagi bagian yang kita kenal dengan namanya lentisel untuk pernapasan sel pada bagian batang yang berfungsi untuk menjaga pertukaran gas pada tanaman. Berikut ini akan kita lihat bentuk jaringan pembuluh pada tanaman berkayu, yaitu ada yang namanya xilem primer yang terdiri dari phloem, empulur, dan terdapat biasanya di daerah pucuk akar dan bagian akar yang lebih muda. Kemudian ada namanya protostil di mana intinya padat, dan pada protostil ini terdapat pada tumbuhan primitif biasanya. Kemudian ada tipe eustils. Ini adalah bentuk xilem dan
xilem primer dan phloem yang ditemukan pada tumbuhan yang berbunga. Umumnya seperti itu. Setelah tadi kita membahas tentang tanaman berkayu, ini ada perbedaan antara tanaman berkayu dengan tanaman herba. Tanaman herba adalah tanaman semusim yang biasanya usianya sangat cepat. Untuk tanaman herba ini batang biasanya berwarna hijau. Kemudian pada tanaman herba ini jaringan primer itu terdiri dari bandel vaskuler yang memiliki bercak xilem dan phloem yang tersusun di dalam silinder. Ada juga lapisan kambium yang terbentuk di antara xilem dan phloem. Jadi di sini ada seperti ciri dikotil dan monokotil untuk jaringan pembuluhnya. Di sini kita akan melihat bagaimana skema jaringan pembuluh pada tanaman berkayu. Pada setiap musim, ini akan mempengaruhi pertumbuhan kambium. Pada musim semi, ini biasanya kambium akan berwarna lebih terang, sedangkan pada musim panas, kambium akan berwarna lebih gelap. Kenapa demikian? Karena pada saat musim panas trakiat ini diproduksi sangat banyak sehingga menyebabkan kambium menjadi warnanya lebih gelap. Kemudian pada saat musim hujan meningkat ini akan meningkatkan produksi xilem. Sedangkan pada saat cuaca buruk atau tidak bersahabat, xilem akan menjadi produksinya menurun. Nah, ini selang-seling pertumbuhan jaringan kambium ini yang akan mengakibatkan terbentuknya cincin tahunan pada suatu diameter kayu. Nah, makin banyak cincin yang timbul pada kambium kayu ini akan menyebabkan kayu menjadi lebih besar. Nah, ini yang sering dipakai untuk menghitung jumlah atau usia dari suatu tanaman. Selanjutnya, batang kayu dikotil ini seiring dengan bertambahnya usia pohon, sel parenkim akan mengisi pembuluh pusat trakiat dan akan terbentuk yang namanya resin, getah, dan tanin, serta pigmen yang menggelapkan kayu. Makanya kayu terlihat semakin gelap pada usianya yang semakin tua. Jadi kayu yang gelap ini namanya kayu inti atau kayu penyangga. Sedangkan untuk yang lebih berwarna muda dia disebut kayu muda yang berfungsi yang disebut sebagai gubal. Kita lihat kembali di sini ada perbedaan antara kayu yang keras dan kayu yang lunak. Pada kayu keras ini terbentuk dari xilem yang mempunyai trakiat dan serabut dan elemen pembuluh, sehingga kayu menjadi lebih keras. Sedangkan pada kayu lunak ini hanya terdiri xilem yang terutama terdiri dari trakiat. Ini yang membedakan antara kayu lunak dan kayu keras. Di sini kita akan melihat skema terbentuknya kulit kayu pada suatu tanaman dikotil. Jadi kulit kayu itu terbentuk dari kambium vaskuler. Kambium ini terdapat di dalam bagian yang terdiri dari phloem primer dan sekunder. Kulit luar terdiri dari jaringan gabus dan kambium gabus. Sedangkan phloem yang lebih tua itu akan menjadi bagian dari kulit kayu. Inilah yang membentuk kulit menjadi lebih keras. Sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan antara dikotil dan monokotil. Tadi sudah dibahas tentang tanaman dikotil. Sekarang kita akan melihat bagaimana pembuluh pada tanaman monokotil. Jadi kebanyakan monokotil adalah tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu biasanya dia disebut juga tumbuhan semak yang biasa kita kenal selama ini. Batang tidak memiliki kambium vaskuler atau gabus, sedangkan xilem dan phloem terjadi di dalam ikatan yang tersebar di seluruh batang. Xilem biasanya sentral dan phloem biasanya di tepi. Kemudian phloem seluruhnya adalah tabung seperti ayakan dan terdapat sel pendamping yang dikelilingi oleh selubung sel dan sklerenkim. Inilah perbedaan antara
dikotil dan monokotil. Jaringan pembuluhnya untuk tanaman monokotil ini letaknya tersebar di daerah batang. Ini adalah contoh-contoh batang yang spesial atau batang yang khusus, yaitu misalnya bisa kita temukan pada tanaman kentang, umbi-umbian, dan biasanya pada tanaman-tanaman yang tunasnya menjalar di atas permukaan atau di bawah tanah. Ini terlihat ada contoh tanaman untuk batang yang spesial, misalnya pada stolon, rizoma, kemudian umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, ini adalah batang yang khusus atau batang disebut batang spesial karena terjadinya pertumbuhan batang yang tidak pada semestinya. Jadi batang itu terbentuk karena adanya penyimpanan cadangan makanan yang menumpuk sehingga menyebabkan batang menjadi bermodifikasi menjadi umbi-umbian. Makanya dikatakan ada batang yang spesial. Demikian presentasi saya tentang batang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.